Nah, kapan di dhammah, kapan di kasroh? Dan kuisnya bisa ente kerjakan melalui link di deskripsi ini ya. Baik syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali bersama di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Baik syabab, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang i'rab. Nah, kali ini kita masuk ke i'rabnya kata berbentuk jamak muannas salim. Ingat ya, jamak muannas salim ya. Kata yang bermakna jamak, kemudian ciri-cirinya itu kata itu diakhiri dengan huruf alif dan ta. Misalnya kayak kata muslimat ya, yang ada alif taknya di belakang. Ada kata misalnya ustazat, para guru. Ada kata misalnya apalagi ya, fatayat, para cewek-cewek. Kemudian ada kata apa lagi? Oh, at-talibat ya, para pelajar atau siswi atau mahasiswi. At-talibat, ada alif taknya. Nah, itu adalah kata yang berbentuk jamak muannas salim. Nah, untuk i'rab atau perubahan bunyi akhir kata yang berbentuk jamak muannas salim ini ada dua pilihan saja ya syabab, yaitu antara dhammah dan kasroh. Dhammah, kasroh. Nah, kapan di dhammah, kapan di kasroh? Seperti biasa, kaidahnya adalah kita pakai kaidah subjek, predikat, objek. Kalau kata berbentuk jamak muannas salim itu berstatus atau berposisi sebagai subjek atau predikat, maka diharokati dhammah. Ingat, subjek predikat itu dhammah. Nah, kalau selain subjek predikat, berarti kalau menjadi objek atau kalau menjadi atau diawali preposisi atau huruf jar, maka harokatnya adalah kasroh. Oke, kita masuk ke contoh ya. Oke, contoh pertama. Kalau menjadi subjek, contohnya ini. At-talibat mahirat fil lughah al-arabiyyah. Itu kalau bacanya tidak lengkap harokatnya ya. Tapi kalau lengkap, perhatikan kata at-talibat dengan mahirat. Nah, itu adalah dua kata yang berbentuk isim jamak muannas salim. Oke, karena ini posisinya adalah subjek at-talibat ya. Kita artikan dulu ya. At-talibat itu para siswi, mahirat pandai atau pintar, mahir fil lughah al-arabiyyah dalam bidang bahasa Arab. Nah, itu artinya ya. Berarti para siswi at-talibat itu posisinya adalah subjek, mahirat sebagai predikat. Nah, fil lughah al-arabiyyah ini pelengkapnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya kalau posisinya sebagai subjek dan predikat, maka harokatnya apa? Iya, dhammah. Kita langsung harokati ya. At-talibatu, oke. Kemudian mahiratun, nah, pakai dhammah juga. Baru fil lughati al-arabiyyati. Oke, kata at-talibat fokus, at-talibat subjek, mahirat at-talibatu subjek, harokatnya dhammah. Mahiratun predikat, harokatnya juga dhammah. Nah, baru fil lughati, karena ada fi jadi fil lughati al-arabiyyati. Oke. Gitu ya, syabab. Paham kan? Kita kasih contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya yang masih posisi sebagai subjek ya. Taqra'u al-ustazatu al-Qur'an. Taqra' membaca, al-ustazat para guru perempuan, ibu-ibu guru, al-Qur'ana al-Qur'an. Oke. Taqra'u membaca ini apa? Bukan subjek ya, dia predikat. Subjeknya mana? Al-ustazat, para guru membaca Al-Qur'an. Jadi al-ustazatu posisinya kan subjek, makanya harokatnya al-ustazatu ya. Taqra'u al-ustazatu al-Qur'ana, karena menjadi objek maka di fathah. Oke, jadi kata al-ustazatu karena dia berposisi sebagai subjek, maka dia diharokati dhammah, benar. Kita lanjut. Contoh lain yang berposisi sebagai predikat ya. Kalau tadi kan at-talibatu mahiratun ya. Sekarang contoh yang lain, misalnya mereka adalah para guru atau para dosen di universitas. Mereka itu kalau
perempuan ya, mereka itu hunna. Kemudian para dosen itu mudarrisatun. Ingat, karena ini banyak ya, beberapa dosen perempuan, mudarrisatun fil jami'ati. Ya, fokus pada kata mudarrisatun yang berbentuk jamak muannas salim. Kenapa diharakati dhammah? Karena dia berposisi sebagai predikat. Mereka atau beliau-beliau itu adalah para ibu-ibu dosen ya, di universitas. Oke, jadi ingat kalau subjek predikat harokatnya adalah dhammah. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kata yang berposisi sebagai objek. Jamak muannats salim yang posisinya sebagai objek, apa tadi harokatnya? Iya, kasroh. Jadi pilihannya cuma dua ya, dhammah atau kasroh. Kasroh, contohnya apa ya contohnya? Saya mengenal beberapa gadis-gadis muslim di Amerika misalnya ya. Ini contoh random aja ini. Saya mengenal, itu ana araftu, saya mengenal. Nah, beberapa gadis-gadis itu bahasa Arabnya al-fatayat. Kemudian muslim ya al-muslimat. Nah, al-muslimat karena banyak juga di Amerika, fi Amerika. Oke, kita harokati sekarang. Ana araftu, saya mengenal. Berarti sudah subjek predikat ya. Sekarang kita fokus ke objeknya. Al-fatayat ya, para gadis-gadis atau beberapa cewek-cewek. Nah, al-fatayat ini kan posisinya objek ya. Objek tadi harakatnya apa? Iya, kasroh. Al-fatayati. Kemudian yang beragama Islam atau yang muslimah, al-muslimati. Iya. Karena sifat itu, ini kan muslimah ini kan sifatnya. Jadi sifat itu mengikuti kata sebelumnya. Kalau al-fatayati, al-muslimati, begitu ya. Fi Amerika. Jadi karena posisinya sebagai objek, kata fatayati itu diharakati kasroh, dan muslimati karena sifatnya objek, ya, sifatnya sebelumnya diharakati kasroh, maka muslimati juga ikut kasroh. Oke, paham ya? Kalau objek harakatnya ya kasroh. Kita lanjut. Kalau diawali dengan huruf jar, maka ya sudah jelas ya kasroh ya. Kita kasih contoh. Ini adalah hadiah dari para perempuan muslimah di Indonesia untuk para muslimah di Turki misalnya gitu ya. Kita random aja contohnya. Yang penting ada kata berbentuk jamak muannats salim. Ini adalah hadiah. Hadhihi hadiyatun. Ini adalah hadiah min muslimat Indonesia, dari para perempuan muslim atau para muslimah di Indonesia. Min, ada minnya di situ ya, huruf jar. Muslimati ya, harakatnya harus kasroh karena ada huruf jarnya. Indonesia, dari para perempuan muslimah Indonesia. Lil muslimati, untuk para muslimah. Nah, ada li, nah, li itu juga huruf jar, untuk para muslimah. Lil muslimati, nah, fi Turkiya, di Turki. Jadi hadhihi hadiyatun. Kok hadiyatun, gak hadiyatin? Kan hadiyatun, ingat, jadi iya, jadi predikat. Ini adalah hadiah, subjek predikat. Min muslimatin, karena ada min jadi muslimati ya, Indonesia. Lil muslimati fi Turkiya. Oke. Tapi syabab, gampang kan i'rabnya isim berbentuk jamak muannats salim ini? Kalau tidak dhammah ya kasroh, dan kita nandainya gampang. Kalau subjek predikat itu dhammah, kalau selain keduanya itu ya berposisi berharokat kasroh. Oh ya syabab, seperti biasa sebelum closing video ini Ane beri kuis ya, dan kuisnya bisa ente kerjakan melalui link di deskripsi ini ya. Lihat, buka deskripsinya, situ ada link kuisnya. Silahkan ikuti untuk menguji seberapa paham ente semuanya terkait dengan materi kali ini. Ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini. Semoga bisa difaham
Dan jangan lupa nonton video-video yang lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa. السلام للجميع والجميع للسلام. السلام عليكم وعليكم